Oke, kita mulai aja ya. Untuk absennya sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu sebelumnya yang kepotong sama Lebaran kemarin. Untuk yang itunya belum sempat saya buatkan videonya yang terkait dengan bangunan ukur, kita lanjutkan saja ke perencanaan bangunan silang. Kemarin sudah saya singgung beberapa hal terkait dengan bangunan silang. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya dari Bu Rosa sudah menyinggung terkait sipon kalau nggak salah kemarin, tapi hanya sedikit katanya. Ya nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Insya Allah di minggu ini kita fokus di bangunan persilangan. Semoga selesai untuk bangunan persilangan di minggu ini. Terus di minggu depannya kita bisa masuk ke drop struktur atau bangunan pertolongan. Setelah itu kita masuk ke bangunan utama yaitu bangunan bendungnya. Jadi karena bangunan bendungnya agak banyak, jadi spare waktunya kayaknya agak harus lebih banyak juga biar bisa selesai lah paling enggak. Oke, untuk bangunan persilangan kemarin sudah saya singgung ada 3 jenis utama. Ini slide-nya jalan nggak? Kalau nggak jalan langsung aja infokan saya, Pak, slide-nya nggak pindah gitu. Jadi saya bisa antisipasi apa gitu. Ini masih Ini di sudah pendahuluan, Pak. Kalau ini sudah pindah? Masih, Pak, di pendahulu. Oh, sudah. Bangunan persilangan. Oh ya. Oke. Oke, kemarin sudah saya singgung ada beberapa atau ada 3 jenis utama dari bangunan persilangan yang sering dipakai, yaitu ada culvert atau gorong-gorong, yang kedua ada sipon, terus ada talang atau flume. Tapi flume itu spesifiknya bukan talang sebenarnya, tapi saluran yang ditaruh di atas tanah, tapi dia bentuknya memanjang. Terus kalau saluran kan kita biasanya pakai beton bertulang, pakai precast atau pakai batu kali. Nah, sedangkan flume ini itu ada frame-nya. Jadi kalau kalian pernah lihat saluran terus ada frame-nya gitu. Nah, coba nanti saya carikan dulu. Saya carikan dulu sebentar. Oke. Flume. Oke. Nah, itu yang saya taruh di di samping kanan itu adalah contohnya dari flume. Atau biasanya kalau kita pakai beton bertulang, kalau yang rumahnya di Samarinda itu kalau
kalian lewat di pinggirnya Stadion Sempaja itu ada anak sungai. Coba saya lihat dulu. Ada contohnya enggak? Bentar ya, saya cari contohnya dulu. Semoga ada nih. Nah, ini kelihatan ini. Sebentar, saya screenshotkan dulu. Saya taruh di bawahnya aja. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang Flume itu, dia ini yang saya kasih contoh untuk yang di Sempaja, dia dipakai di saluran drainase. Nah, ada frame-nya seperti ini, kurang lebih gambarnya yang di sebelah kanan bawah ini. Nah, ini bisa dikategorikan dengan Flume. Nah, sedangkan talang sendiri itu biasanya lebih dikenal dengan istilah aqueduct atau jembatan air. Saya sudah pernah bahas kalau nggak salah tentang bangunan persilangan ini di mata kuliah drainase kalau yang semester kemarin ngambil di drainase. Ini hanya refresh saja kalau teman-teman sudah ngambil drainase kemarin, sama ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi kalau masih punya materi yang terkait dengan bangunan persilangan di drainase kemarin, kurang lebih sama materinya. Nah, kalau yang aqueduct itu intinya lebih ke jembatan air. Sedangkan kalau flume sendiri itu ya saluran bentuknya seperti kolam memanjang seperti ini. Tapi kalau dia ada jembatannya itu lebih ke aqueduct. Nah, talang itu lebih prefer ke aqueduct sebenarnya. Ini contohnya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke perencanaan gorong-gorong atau kita bahas dulu tentang apa itu gorong-gorong. Nah, yang gorong-gorong ini sedikit terkait dengan definisi dari KP irigasi atau kriteria perencanaan irigasi, yaitu bangunan yang dipakai untuk membawa aliran, saluran irigasi atau pembuang yang melewati bawah jalan air, biasanya saluran atau di bawah jalan atau di rel kereta api. Nah, untuk pada gorong-gorong ini yang di paragraf terakhir itu ada aliran bebas. Nah, hanya saja kalau gorong-gorong aliran bebas itu biasanya kalau kalian lihat gorong-gorong tapi masih ada rongganya atau sistem alirannya itu aliran terbuka. Nah, itu kan banyak biasanya bisa masuk sampah atau hanyutan-hanyutan mungkin dari ranting pohon dan segala macam itu masuk ke dalam gorong-gorongnya yang itu bisa menyebabkan ya bisa buntu atau bisa terhambat salurannya. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk pembuatan bangunan gorong-gorong yang menggunakan aliran bebas tadi umumnya lebih mahal dibandingkan gorong-gorong tenggelam. Kenapa? Karena dalam gorong-gorong tenggelam seluruh potongan melintang berada di bawah permukaan air sehingga biayanya lebih murah dan bahaya atau resiko untuk tersumbatnya lebih besar. Karena apa? Karena gorong-gorong itu tenggelam, kalau ada sumbatan itu sulit untuk dibersihkan karena posisinya itu aliran tertutup. Jadi sulit memungkinkan orang untuk masuk dan membersihkan kecuali di bagian hulunya itu dibuntu dulu, dikuras, nah itu baru bisa. Sedangkan yang aliran bebas itu orang bisa masuk.
otomatis kalau dia sistemnya aliran bebas, dimensinya biasanya lebih besar daripada dimensi aliran atau gorong-gorong dengan sistem aliran tertutup atau tenggelam. Makanya biayanya akan lebih besar karena dimensinya akan lebih besar. Itu aja sebenarnya pembedanya. Nah, di sini tadi sudah saya singgung, ada aliran bebas, ada yang aliran tenggelam atau sistem aliran terbuka atau aliran tertutup. Nah, sistem aliran bebas itu sebagian potongan melintang berada di atas muka air atau lubang gorong-gorongnya itu tidak terisi penuh oleh air. Nah, Pak, kalau gorong-gorongnya itu kan tertutup semua. Iya, bentuknya tertutup, tapi sistem alirannya tetap terbuka karena masih ada rongga udara. Misalnya ini contoh yang gambar yang di bawah. Nah, kalau gorong-gorongnya itu bentuknya seperti ini, meskipun ini tertutup kan bentuknya tubular atau circle, tapi dia masih ada rongga udara di sini, itu tetap disebut dengan saluran dengan sistem aliran terbuka. Nah, sedangkan gorong-gorong untuk yang aliran tenggelam, dia kalau misalnya ada gorong-gorong bulat seperti ini, alirannya penuh. Jadi alirannya bertekanan di dalam gorong-gorong itu. Kalau yang aliran terbuka, airnya tidak bertekanan atau tekanannya kecil. Nah, ini adalah contoh konstruksi gorong-gorong lah ya. Bentuknya di sini misalnya yang umumnya kan seperti ini, tapi sekarang sudah jarang digunakan gorong-gorong itu bentuknya setengah lingkaran seperti ini atau misalnya parabolik gitu. Karena sekarang sudah pakai beton bertulang semua, itu lebih memudahkan kalau kita pakai misalnya box culvert atau yang bentuknya persegi atau misalnya yang pakai bus beton atau bentuknya lingkaran. Karena sekarang kan teknologi beton dengan mutu beton yang sudah sangat bagus sekarang, ya tidak perlu lagi ada konstruksi yang bentuknya melingkar ini. Nah, kenapa zaman dulu atau gorong-gorong yang dulu-dulu itu pakai bentuknya melingkar seperti ini? Karena apa? Konstruksi paling kuat itu adalah konstruksi dengan bentuk curve ya bentuknya curve atau parabolik. Nah, karena di sana tekanannya terbagi merata sehingga konstruksi ini kalau ada beban di atasnya dia lebih bisa menahan daripada bentuk persegi. Tapi sekarang karena ada beton bertulang, mutu betonnya juga sudah tinggi. Terus kalau kita mendesain gorong-gorong itu menggunakan precast seperti itu beban yang bisa ditahan sudah sangat besar sekali. Kalaupun ada kontainer atau apa di atasnya itu tidak ada masalah sama sekali, jarang terjadi jebol. Kecuali memang salah desain ya, maksudnya bebannya misalnya untuk beban 10 ton, tapi mungkin ada kesalahan desain, jadi bebannya hanya 5 ton, ya itu bisa saja jebol. Tapi kalau secara desainnya itu sudah benar, jarang sekali terjadi gorong-gorong jebol sekarang. Namun pada kenyataannya saat ini tidak semua daerah itu ketika membuat gorong-gorong selalu menggunakan box culvert atau beton precast. Ada beberapa daerah-daerah tertentu, entah apa pertimbangannya, masih menggunakan dalam tanda kutip gorong-gorong yang model konvensional atau ada hanya misalnya ada saluran atau anak sungai yang tidak terlalu besar, yang mungkin itu di daerah kota besar itu cukup dengan menggunakan box culvert, tapi di beberapa daerah misalnya di kabupaten atau daerah-daerah yang agak pinggir itu masih menggunakan konstruksi jembatan pendek, bentang pendek. Padahal kalau dari sisi pelaksanaan misalnya, dari kemudahan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, itu akan lebih mudah menggunakan box culvert yang precast. Jadi kita kan tinggal order, dikirim, kita tinggal taruh, selesai gitu. Tinggal diuruk kembali, selesai. Tapi kalau kita masih menggunakan dalam tanda kutip jembatan bentang pendek yang konvensional, itu membutuhkan waktu lama. Kita harus bikin abutmennya dulu, bikin lantai kendaraannya, pelaksanaannya lama, cornya harus in situ. Jadi itu sensitivitas kita untuk memutuskan sebagai engineer, oh kita ini cukup pakai yang precast aja. Kalau memungkinkan, kenapa kita tidak pakai yang precast? Kenapa harus cor in situ gitu? Kalaupun misalnya harus cor in situ kan tetap bisa kita bikin cetakannya dalam bentuk precast, nanti tinggal diangkat, dipasang di lokasi yang kita mau misalnya.
Kalau kita pakai konvensional itu makan waktu, apalagi misalnya itu jembatannya ada di jalan yang cukup ramai. Jadi pada saat konstruksi membuat kendala di arus lalu lintas, akhirnya macet dan segala macam. Kenapa kita nggak pakai beton precast yang misalnya total waktu pelaksanaan realisasinya itu hanya mungkin membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu misalnya. Karena dari kita sudah order, kalau misalnya itu ready stock, tinggal dikirim 1 hari misalnya, terus pemasangan 1 hari selesai, 2 hari bisa di open traffic lagi. Jadi tinggal feeling kita aja, ini kita memungkinkan nggak untuk menggunakan precast atau tidak. Gitu. Nah, ini ada saya kasih gambaran perbedaan antara jembatan dengan culvert. Kalau dari gambar ini ada yang bisa ngasih penjelasan enggak? Perbedaan yang paling utamanya itu ada di mana? Saya mau dengar jawabannya teman-teman. Saya panggil siapa ini? Oh, ini aja nih yang muncul nih. Fadiah Puswaning Ayu. Mana orangnya? Halo? Halo? Fadiah? Halo? Halo? Ya, Pak. Kok lama? Dari mana? Fadiah, itu ada gambar antara jembatan sama gorong-gorong. Bisa menjelaskan enggak satu hal saja yang paling bisa dibedakan antara jembatan dengan gorong-gorong? Debit sungainya, Pak. Kenapa? Debit sungainya. Oh, enggak ada pengaruhnya, itu kan lain. Bisa jadi, tapi bukan itu yang saya maksud di dalam gambar ini. Kalau jenis dari salurannya, Pak. Dari gambar ini aja, Mbak, bukan saya enggak bahas ke lain-lain. Oke, yang lain aja. Izin menjawab boleh nggak? Ya, boleh. Mungkin dari ruang lalu airnya Pak berbeda. Kalau untuk jembatan dia lebih luas Pak lalu airnya. Hampir, cuma kurang. Tapi sudah mengarah ke sana. Izin jawab Pak. Uh, Mungkin dari perencanaan bentuk jembatannya kali Pak ya. Beda, Mas. Dari gambar ini aja. Boleh izin jawab Pak? Oke, Dedi, gimana Dad? Jadi kalau untuk gorong-gorong itu biasanya dia di bawah jalan Pak. Sementara untuk talang dia untuk melintasi kayak lembah gitu Pak, atau sungai di atasnya. Kita belum bahas talang ini, Dad. Oh. Izin menjawab Pak. Dan. Untuk jembatannya Pak, volume air yang dilewatinya lebih besar Pak dibandingkan gorong-gorong Pak. Belum pas. Ada menyenggol, sama kayak jawabannya si siapa tadi? Fadiah tadi. Izin menjawab. Oke, terakhir. Tri. Dari gambar ini aja.
Sebelumnya izin tidak on cam ya Pak, karena jaringannya sedang tidak baik di rumah saya. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat secara visual Pak, jadi sama-sama jembatan dan juga culvert ini sama-sama persilangan kan Pak, antara jalan dengan sungai. Perbedaannya itu kalau di bridge itu dia nggak ada feeling di bawah dari lantai jembatannya. Jadi langsung pilar. Oke. Jadi arusnya itu arusnya langsung arus dari sungai itu langsung terus menerus saja. Tapi kalau misalkan culvert, karena culvert ini di bawah lantai jembatan itu di filling dengan tanah urukan, baru di bawahnya itu difokuskan dengan lubang culvertnya. Jadi arus sungainya itu terfokus ke lubang culvertnya gitu Pak. Oke. Hampir sedikit lagi. Tapi intinya benar si Tri, pembedanya yang paling utama antara jembatan dan culvert itu ada di tanah yang di bawah lantai kendaraan. Jadi kalau misalnya benar tadi kata Tri, kalau misalnya jembatan itu tidak memiliki atau di atas culvertnya ini tidak di filling atau langsung dia ke pilar. Sedangkan kalau culvert itu ada timbunan tanah di bawah lantai kendaraan. Jadi penciri paling mudah antara jembatan atau culvert itu ada tanah atau tidak di bawah lantai kendaraannya. Kalau misalnya tidak ada, berarti itu tergolong dengan jembatan. Kalau ada, berarti itu masuk ke dalam kategori culvert. Kira-kira seperti itu ya. Oke, makasih Tri. Baik Pak. Benar jawabannya tadi. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya ketemu konstruksi ini di jalan, ya kalian lihat dia pakai bawahnya itu pilar atau box seperti ini. Biasanya kalau jembatan itu biasanya pakai pilar. Adapun misalnya kalau bentangnya pendek, dia tidak pakai pilar, tapi pasti di ujung kanan kirinya ada abutmennya. Sedangkan kalau box culvert dia tidak perlu pakai abutmen di kiri dan kanannya, di pangkal kiri kanannya. Oke, good. Kita lanjut. Nah di sini, nah ini kalau dulu, kalau kalian sering main-main ke daerah biasanya, itu kalian masih sering menemukan culvert itu bahannya bulat seperti ini, terus konstruksinya ini biasanya pakai pipa baja. Nah itu kalau sekarang sudah jarang karena sudah semua pakai beton kan, lebih murah juga dengan lebih tahan lama daripada kalau kita pakai baja seperti ini kan musuhnya kalau di dalam seperti ini terus kena air kan musuhnya karat. Sedangkan kalau beton kan cukup tahan untuk menahan terjadinya korosi di bawah sini. Sedangkan yang ini kalau dia misalnya sudah korosinya sudah parah, ya bisa saja bocor. Nah, kalau sudah bocor misalnya, kalau ini alirannya tertutup, misalnya ini ya, ini diuruk, terus ini aliran tertutup, gorong-gorongnya, terus ini ditutup, terus di sini terjadi bocor misalnya, karena karat dia bocor. Nah, karena aliran di bawah sini itu aliran bertekanan, otomatis dia akan namanya air bertekanan, dia akan ketika ada yang bocor, dia akan menuju ke arah yang bocor tadi. Nah, kalau dia masuk ke dalam atau keluar dari yang celah-celah yang bocor tadi, terus secara terus-menerus, terus akhirnya tanah di sekitar gorong-gorong ini itu menjadi basah. Nah, kalau sudah basah, berarti kan sifat mekanis tanahnya itu akan berubah. Nanti bisa jadi berat jenis tanahnya berubah, terus misalnya tadi karena rongganya tadi itu terisi air, kalau jenis tanahnya itu misalnya berpasir kayak di Kalimantan misalnya ketika kena air dia langsung ambrol. Nah, itu yang biasanya kalau kalian jalan gitu ada gorong-gorong di bawahnya, itu ada sedikit kayak turun jegluk gitu. Contohnya seperti di kampus kita lah, enggak usah jauh-jauh. Sebelum dibenerin yang di simpangan dekat gedung A itu dulu kan belum dibenerin. Nah, di situ kan sering patah. Nah, itu kasusnya seperti itu. Ada air yang merembes, akhirnya membasahi tanah di sekitar gorong-gorongnya tadi. Terus tanahnya tuh akhirnya basah, berat jenisnya bertambah dan segala macam. Profil tanahnya jadi berubah, akhirnya ambles.
Nah, ambles terus kan, terus tapi ada beban terus di atasnya. Kendaraan lewat, beban lagi, kena lagi, lewat lagi, ketambah beban lagi. Akhirnya menekan, akhirnya patah jalannya. Nah, untungnya yang sekarang saya lihat sudah diperbaiki di kampus itu, semoga tidak jebol lagi. Saya lihat sudah dikasih box culvert kayaknya bawahnya itu pakai precast. Ya semoga nggak jebol lagi. Kalau misalnya masih jebol lagi ya akan patah lagi jalannya itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk box culvert atau gorong-gorong. Yang pertama itu ada flow type 2, jadi di sini unsubmerged inlet. Jadi tidak tenggelam, unsubmerged kan. Jadi posisi inletnya yang di sebelah kiri ini itu masuk airnya posisinya tidak tenggelam. Atau misalnya bisa dikatakan sebagai saluran aliran terbuka, gorong-gorongnya terbuka. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ada juga yang submerged inlet. Nah, submerged inlet itu kalau kita submerge biasanya itu digolongkan dengan aliran tertutup karena posisinya penuh kan di bagian inletnya sini di sebelah kiri. Nah, ada yang tipe 6 sama tipe 7, ada yang tipe 4. Yang tipe 6 itu di ujungnya itu tidak submerge atau tidak tenggelam. Sedangkan yang tipe 4 itu baik di upstream ataupun di downstreamnya sama-sama tenggelam. Nah, itu nanti yang jadi masalah kalau misalnya tenggelam gini, bisa jadi kita harus memikirkan pengamannya di sini, pengaman urukannya. Kalau misalnya dia seperti ini berarti kan harus ada lapisan kedap air juga di sini supaya tidak ganggu jalan. Terus yang di sini alirannya otomatis kalau yang submerge seperti ini, ketika air yang di sini naik atau terjadi gangguan di bagian downstream, terus yang di sini naik, bisa saja alirannya itu kembali ke belakang. Nah, selain itu ada beberapa keuntungan kalau kita pakai yang model submerge. Yang model submerge itu ikan atau ya biota yang di dalam airnya situ, itu masih bisa berlalu lalang di dalam gorong-gorongnya tadi. Nah, sehingga ekosistem yang ada di upstream ataupun di downstream itu tidak terganggu signifikan karena mereka masih bisa lalu lalang. Jadi airnya itu bisa naik ke atas. Nah, ini juga kadang sering luput dari kita, misalnya pada saat merencanakan kita tidak mempertimbangkan faktor biologisnya. Nah, di sini kalau misalnya kita masukkan faktor ekosistem dan segala macam, ya kita cenderung untuk pakai yang submerge supaya ikan atau hewan-hewan yang air yang ada di bawahnya itu masih bisa melintas ke seberangnya. Sedangkan kalau yang unsubmerged itu ya sudah airnya nggak bisa ikannya nggak akan bisa nyebelah. Nah, itu jadi pertimbangan khusus. Jadi kalau saya itu lupa di negara mana itu ada sungai yang menjadi habitatnya salmon. Jadi ikan salmon itu kan kalau sudah besar, salmon itu hidupnya memang di laut. Tapi ketika dia akan berkembang biak, ketika dia akan bertelur, dia akan masuk ke dalam sungai, mencari air tawar. Dan itu harus ke arah upstream. Nah, ketika misalnya sungai itu atau sungai itu dibuat misalnya ada perlintasan jalan, terus akhirnya dibuat menjadi jembatan atau gorong-gorong seperti ini, dan itu kondisinya unsubmerged seperti yang digambar yang atas ini, otomatis itu ekosistem salmon di situ akan terganggu sehingga ya terganggu nanti jumlah populasi ikan salmonnya dan segala macam karena mereka tidak bisa naik ke upstream untuk bertelur. Nah, itu salah satu contoh ketika kita mempertimbangkan kapan kita pakai yang submerged atau yang unsubmerged gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya kalau yang unsubmerged seperti ini, biasanya dipakai untuk saluran-saluran pembuang biasanya, pembuang air kotor, karena kan ya antisipasinya sebagai misalnya ada hal yang seperti ini, itu paling enggak bisa nyangkut seperti ini. Dan juga kalau saluran pembuang kan karena airnya kotor, kandungan kimianya banyak, ekosistem di situ juga tidak terlalu bagus.
Tapi kalau kita pertimbangannya untuk menjadikan itu ekosistemnya naik, contohnya misalnya salah satu contoh di Taiwan dekat kampus saya itu ada sungai yang memang dulu kandungan kimianya tinggi, terus direhabilitasi, diperbaiki, terus di situ dikasih ikan supaya membentuk ekosistem baru. Nah, itu harus dipertimbangkan untuk membuat gorong-gorong yang seperti ini supaya mereka tetap jadi ekosistemnya itu tetap terbentuk gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis atau bentuk dari gorong-gorong yang umumnya biasanya pakai yang kotak atau sirkular seperti ini. Terus yang pipe arch ini sudah jarang. Kalau kamu mau lihat itu biasanya kalau di tempat saya itu masih ada di daerah-daerah di desa-desa itu masih ada yang bentuk pipe arch seperti ini. Terus box culvert, gorong-gorong jadul-jadul itu biasanya masih pakai yang pipe arch. Tapi kalau yang baru-baru udah jarang, biasanya kalau nggak box ya bulat seperti ini. Kebanyakan yang box. Yang elips ini sangat jarang, apalagi di negara kita sangat jarang kayaknya yang pakai elips karena susah juga pelaksanaannya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini yang arch concrete box, arch low profile arch ini sama ini dulu waktu di zaman Belanda ini banyak bentuk-bentuk seperti ini. Karena apa? Dulu teknologi betonnya masih belum bisa seperti sekarang. Nah, kenapa bentuknya arch seperti ini? Tadi di awal sudah saya singgung kalau arch itu adalah bentuk konstruksi yang paling kuat. Jadi bentuk arch ini adalah konstruksi dasar dari sipil itu yang paling kuat. Selain segitiga ya. Jadi kita itu punya konstruksi terkuat itu bentuknya itu shape-nya selalu segitiga dengan lengkung seperti ini atau arch, bentuk arch seperti ini. Makanya kalau kita desain tower misalnya, itu frame-nya selalu segitiga. Terus kalau kita desain jembatan, kalau jembatannya itu bebannya besar, biasanya kita pakai bentuk misalnya yang arch, itu lebih kuat biasanya. Bentuk lain apakah bisa lebih kuat, Pak? Bisa, tapi akan lebih kompleks perhitungannya. Dan materialnya pun akan berbeda. Tapi untuk bentuk yang paling ekonomis atau bentuk yang paling efisien itu adalah bentuk arch, meskipun pada pelaksanaannya dia cukup sulit. Nah, ini contoh bentuk-bentuknya, ada yang bundar seperti ini, ada yang besar seperti ini, langsung besar seperti ini. Nah, kalau dulu gorong-gorong itu kan misalnya dibatasin, lebarnya misalnya maksimum cuma 1 meter. Nah, kalau sekarang karena kita punya teknologi beton yang cukup berkembang pesat gitu kan dengan mutu beton yang tinggi, kita bisa bikin gorong-gorong yang lebar seperti ini, bahkan lebih lebar dari ini pun masih bisa. Kalau dulu misalnya lebar gitu, kita bagi misalnya kita jadi pecah gini. Misalnya lebarnya segini, kita pecah jadi 3 bolongan seperti ini. Atau seperti ini jadi 3 misalnya, atau jadi 4, jadi berapa gitu. Tapi kalau masih memungkinkan, terus didesain, mutu betonnya tersedia, ya boleh. Tinggal kita lihat mana yang lebih efisien. Kita mau pakai yang, misalnya contoh ya, antara gambar yang A, yang atas sama yang bawah ini. Anggaplah lebarnya ini sama. Tapi kita melihat yang efisien yang mana, apakah kita pakai single box seperti ini atau pakai yang multi box seperti ini. Nah, itu dihitung dulu kekuatannya bagaimana, terus nanti dihitung sampai ke anggaran biayanya, mana yang lebih efisien. Oh, ternyata yang single box belum tentu lebih murah daripada yang multi box seperti ini. Ya sudah, kita pakai yang multi box seperti ini. Jadi pertimbangannya selain biaya, kemudahan pelaksanaan, kondisi lapangan, nah itu tergantung kalian sebagai perencana. Di mana feeling kalian, oh saya harus pakai yang ini, oh ini tidak bisa, kondisinya harus pakai yang single box misalnya. Itu tinggal kalian yang mendesain, decision maker-nya kan kalian sebagai desainernya. Nah ini juga
Nah, kalau yang bentuk bulat itu biasanya, nah ini pipa baja seperti ini. Ada yang pakai pipa baja tidak berbuku-buku seperti ini. Ada juga yang smooth. Nah, kayak yang ini pipa beton, ini bus beton. Terus yang sini juga ini sama pipa. Nah, ini hanya membedakan bentuk inletnya. Jadi sini ada yang keluar seperti ini, ada yang di-cut seperti ini, dibuka seperti ini jadi melebar. Ada yang di-cut tapi ujungnya ini tidak melebar, tetap seperti ini. Jadi sini ada juga yang cast in place, head wall, wing wall-nya itu seperti abutmennya jembatan, dia melebar seperti ini juga ada. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, di sini ada pertimbangan. Nah, kalau misalnya ini too deep misalnya, kalau ini terlalu jauh, inletnya ini terlalu dalam, karena air itu kan karena dasar sungai itu akan mencari titik equilibriumnya atau titik stabilitasnya. Nah, ketika kita buat seperti yang ini, otomatis nanti sedimennya akan mencapai keseimbangan membentuk dasar sungai baru seperti ini. Akhirnya ngendap, sedimennya membentuk seperti ini. Yang dirugikan apa? Dimensi inletnya. Dimensi inletnya akan mengecil. Nah, ini jangan sampai terjadi karena percuma kalau misalnya kita desain inlet kita kan seharusnya sampai segini, tapi kita kecilkan, ternyata ada sedimentasi dan lain-lain. Di sini jadi mengecil. Otomatis debit yang masuk ke sini akan mengecil. Nah, kalau debit yang mengecil tidak seimbang dengan inflow dari upstreamnya, ya di sini nanti bisa increase surface level waternya naik ke atas. Nah, ya kalau naiknya tidak signifikan nggak apa-apa. Kalau signifikan, nah dia bisa memicu backwater, banjir di bagian upstreamnya. Nah, itu efeknya kalau kita lihat. Kita efek panjangnya lah. Nah, kalau yang sebelah sini adalah outflow-nya. Jadi di ujung sebelah downstream-nya, kalau terlalu tinggi atau too high, itu nanti airnya kan di sini ngalir, drop dia di sini. Nah, air yang drop itu mempunyai energi. Nah, energi yang besar, nanti kalau dia secara mengalir terus-menerus, dia akan menyebabkan scoring di sini atau gerusan. Nah, gerusan. Kalau gerusannya ini semakin lebar, semakin besar akan menyebabkan gangguan pada struktur dari gorong-gorongnya, pondasi gorong-gorongnya. Nah, kalau pondasi gorong-gorongnya bermasalah, ya nanti ini bisa ambrol atau ambles seperti yang misalnya di kampus kita itu ambles seperti itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, rekomendasinya ini dicontohkan misalnya kalau terjadi seperti itu ya dibikin ininya inletnya jangan terlalu dalam, terus bagian downstreamnya itu jangan terlalu tinggi titik jatuhnya. Lalu dikasih Dikasih batu di sini. Nah, di sini dikasih batu atau misalnya bisa dipakai bronjong untuk peredam energi. Jadi kalau dia masuk ke sini, di sini kan airnya deras nih. Terus sampai di luar sini kan masih kenceng nih alirannya. Nah, supaya tidak gerus tanah di sini biasanya dikasih entah batu atau dikasih pasangan batu kali atau misalnya dikasih gabion atau bronjong untuk mengamankan di bagian hilirnya. Nah, ini silahkan nanti dibaca sendiri. Ini adalah cara untuk menentukan posisi gorong-gorong atau syarat-syarat atau kriteria untuk menentukan layout-nya gorong-gorong. Kalau misalnya gorong-gorongnya itu ketemu dengan jalan, sudutnya berapa, harusnya posisi gorong-gorongnya bagaimana. Nah, ini kriterianya. Di sini kan ada the culvert with abundant entrance and outlet structure should be efficient, discharge water, bed load, and floating debris. Terus it should cause now direct and indirect property damage. Terus provide adequate transport of water, debris, and sediment. Jadi harus misalnya di situ sedimennya tinggi, ya kita harus pertimbangkan sedimennya kecepatan alirannya berapa ya supaya sedimen itu tidak ngendap di dalam gorong-gorong misalnya. It should be designed so that future channel and highway improvement can be made without much difficult. Jadi kalau kita bikin gorong-gorong, kita harus lihat misalnya kita pakai debit banjir berapa. Terus misalnya di situ jalannya itu
di 10 tahun ke depan, di 20 tahun ke depan itu akan diperbesar atau enggak. Kalau jalan akan diperbesar, otomatis akan mempunyai konsekuensi beban. Nah, bebannya itu nanti pasti beban kendaraannya bertambah. Mampu enggak gorong-gorong kita ketika nanti ada perlebaran jalan, yang dulu awalnya mungkin mobil sedan-sedan saja atau mobil-mobil family car gitu yang lewat, terus dibesarkan jalannya, di situ jadi jalan arteri misalnya. Terus yang lewat itu kontainer, terus kendaraan-kendaraan berat yang punya 12 roda, 8 roda. Nah, itu nanti mampu enggak gorong-gorong kita? Ya kalau enggak mampu harus diganti, tapi alangkah baiknya kalau kita merencanakan sejak awal ketika itu diperlebar jalannya, kita tidak harus bongkar si gorong-gorongnya. Gitu. Terus yang nomor 5 itu ada should be design function properly after fill has settled. Nah ini juga supaya tidak turun tanahnya. It should not cause objectionable stagnant pools in which mosquito could be breed. Nah ini kenapa juga aliran di gorong-gorong itu dibuat lebih tinggi, kecepatan aliran di dalam gorong-gorong itu dibuat lebih tinggi daripada di saluran. Supaya apa? Tidak terjadi genangan. Yang itu nanti bisa nyamuk berkembang biak di dalam situ. Terus it should be design accommodate increase runoff. Nah ini sudah saya bilang tadi kalau misalnya kita pakai debit hujan periode ulang berapa, nah, itu harus dipertimbangkan. Terus it should be economical to build hydraulically adequate to handle design discharge. Nah ini juga harus ekonomis. Terus should be design avoid excessive ponding at the entrance. Nah ini yang tadi saya bilang kalau misalnya itu gorong-gorongnya kecil, ternyata inflow-nya besar, kan dia ada aliran yang tertahan di bagian inlet. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena itu apa? Kalau ada aliran tertahan seperti itu, nanti, nah ini, accumulation sediment on culvert clogging, saturation fill, itu upstream deposit of debris. Jadi dia buntu di bagian upstreamnya. Terus entrance structure should be designed to screen out material with no pass through the culvert. Jadi harus dikasih pengaman. Kalau misalnya banyak debris atau hanyutan-hanyutan, misalnya ranting pohon, sampah, berarti sebelum masuk di culvert itu harus dikasih kisi-kisi dulu atau dikasih jaring dulu supaya sampah itu nggak masuk ke dalam gorong-gorong. Terus the outlet design should be effective, re-establishing tolerable no erosive channel. Nah ini harus tahan erosi karena kecepatan alirannya juga tinggi. Terus di sini ada energy disport should be simple, easy to build, economical and reasonable self-cleaning during period of low flow. Jadi karena kenapa kecepatannya itu ditinggikan supaya dia bisa self-cleaning, terutama terhadap sedimen. Jadi sedimennya itu bisa apa? Wash. Jadi apa itu namanya? Terbilas sedimennya. Jadi bahasanya itu terbilas kalau ada aliran. Misalnya ada sedimen yang di dalam gorong-gorong, ketika alirannya agak tinggi sedikit, itu bisa terbilas. Terus alignment, nah ini, alignment should be such that water enter and exit culvert directly, and any other change in direction at either will retard flow, cause ponding, erosion. Nah ini, kalau bisa posisinya itu harus pass through, jadi jangan sampai membuat misalnya genangan atau hambatan ketika air itu mau masuk ke gorong-gorong. Nah, biasanya itu kalau misalnya ketemu tikungan. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau yang di sini, contohnya ini seperti ini misalnya. Ini kan bagus, karena ini pass through semua nih gorong-gorongnya. Hanya saja ini kan miring. Kalau kita memaksakan misalnya ini dibuat tegak lurus sama jalannya, otomatis kan kita membelokkan sungai seperti ini. Nah, kalau membelokkan gini, kita harus pikirkan di sebelah sini harus dikasih pengaman karena alirannya miring, dia nabrak di bagian dinding sebelah kanan sini, baru masuk ke dalam sini. Nah, di sini no channel modification but request curve in line road. Jadi sebisa mungkin gorong-gorong itu posisinya adalah tegak lurus dengan jalan. Tapi dilihat lagi pertimbangannya. Kalau kita kita memaksa untuk membuat tegak lurus seperti ini, apakah berbahaya atau enggak untuk salurannya? Atau misalnya nanti kalau kita belokkan seperti ini, kan dia di sini nanti ada tikungan saluran. Nah, banyakan yang seperti itu lupa. Jadi ketika ada tikungan saluran mendekati gorong-gorong seperti ini,
salurannya tidak dikasih pengaman. Akhirnya apa? Di sini gerus terus, gerus, akhirnya tanggulnya jebol yang di bagian sini. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa contoh. Posisinya di sini ada possible culvert alignment to minimize channel scoring. Nah, misalnya ini contoh. Nah, ini misalnya murongnya ini kan posisinya gini, terus di sini dibikin pass-through seperti ini. Jadi tidak dipaksakan untuk dibelokkan juga, gitu. Tapi dibikin ya alirannya itu sebisa mungkin masuknya enak gitu. Terus di sini ada yang figur B ini juga, nah dibuat seperti ini salurannya. Terus preferred location ya yang putus-putus ini lebih bagus karena daripada dia ada saluran di pinggir jalan seperti ini, nah ini bahaya tanggul ininya kalau di pinggir jalan dia bisa gerus jalannya, lebih baik dimasukkan sini aja. Terus yang di sini ada figur C ini juga posisinya seperti ini ya kan. Jangan sampai posisi gorong-gorong kita, nah kayak seperti ini. Nah ini gorong-gorongnya ini ada di tikungan jalan seperti ini. Ya. Ini harus jeli kita menempatkan gorong-gorongnya seperti apa. Nah ini juga misalnya ada jalan-jalan, contohnya di sini. Nah dibuat seperti ini. Terus di sini ada jalanannya, di sini ada di tanggul, misalnya di dike di sini, terus dikasih example channel modification, not to scale. Jadi dirubah. Nah seperti ini. Jadi jalannya kan yang ini nih, yang garis putus-putus. Terus sungainya itu berkelok-kelok gini. Sebelum masuk setelah masuk gorong-gorong berkelok-kelok kayak gini. Nah, ini kan tekor kita kalau misalnya kita ngikutin gini. Akhirnya kita rubah saja sungainya atau salurannya, kita reshape atau redesign salurannya. Kira-kira itu ya. Nah, di sini lanjutan yang di atas tadi, penjelasan dari tipe 1, tipe 2, tipe 3 yang sudah saya singgung di atas, ada unsubmerged inlet, ada yang outlet. Nah, contohnya di sini ada apa? Di sini ada IO sama IC. Di sini kemiringan normal sama ini kemiringan kritis, misalnya H kritisnya. Di sini kemiringan normal, di sini ada kemiringan kritisnya. Berarti posisinya seperti ini. Kalau ada aliran, kemiringan normal sama kemiringan kritisnya, muka airnya ya, itu lebih besar. Kalau kritisnya dia akan terjadi tipe 1. Kalau lebih kecil dia akan terjadi tipe 2. Kalau tipe 3 subcritical flow, nah ini pakai aliran subkritis ya biasa seperti aliran biasanya seperti ini. Untuk penjelasannya ada di sebelah kanan, kalian bisa baca sendiri. Terus ada kondisi yang 4. Nah, ini kalau kondisi 4 ini aliran tenggelam, submerge. Terus yang kelima juga submerge. Nah, submerge tapi apa? Alirannya pakai kritis. Ini kondisinya alirannya masuknya di sini itu bisa saja kemiringan dasar saluran gorong-gorong ini lebih besar biasanya. Makanya bentuknya jadi aliran kritis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini faktor yang mempengaruhi bentuknya seperti ini, ada juga faktor dari saluran di hulu hilirnya ya. Bapak izin tanya Pak. Hmm. Berarti untuk mendesain dari tipe-tipenya ini kita berdasarkan dari alirannya ya Pak, yang saya tangkap Pak ya? Apa? Iya, aliran di bagian upstream sama downstreamnya kondisinya muka airnya di mana gitu kan. Kalau kamu mendesainnya misalnya muka airnya di hilir sama di hulunya itu memang lebih tinggi seperti yang contoh nomor 4 misalnya. Ya bentuk alirannya akan seperti ini. Kalau misalnya
yang seperti ini, yang nomor 5, ini kan bisa saja setengahnya. Terus yang kita balik lagi ke atas. Nah, kalau misalnya muka air di hilirnya itu lebih rendah, dia akan membentuk aliran seperti ini. Jadi tergantung kondisi aliran water surface yang ada di hulu sama di hilirnya. Tergantung kamu mendesain. Berarti untuk mendesain ini juga berpengaruh terhadap elevasi juga, Pak ya? Iya dong, jelas. Elevasi muka airmu yang nanti dilihat. Kalau elevasinya rendah seperti ini, ya bisa saja dia masuk ke tipe 1. Kalau elevasinya seperti ini. Tipe 2 ini kan kalau kita lihat antara tipe 1, tipe 2 ini kan muka air di upstream-nya itu tidak terlalu tinggi sehingga dia tidak membentuk, tidak nutup, tidak submerge jadinya. Nah, faktornya apa? Bisa jadi kemiringan di gorong-gorongmu ini ekstrim, lebih besar misalnya. Sehingga airnya itu dia akan membentuk profil muka air yang seperti ini. Kalau ini misalnya ini nomor 1 misalnya, kemiringannya saya naikkan, bisa saja ini berubah nanti menjadi tipe yang submerge. Karena apa? Kondisi misalnya kemiringan ini saya naikkan, terus yang muka air di hilir kita desain untuk lebih tinggi lagi. Nah, bisa saja nanti ini jadi tipe berubah menjadi tipe yang nomor 5 misalnya. Bisa saja seperti itu. Cuma yang paling umum itu biasanya digunakan antara tipe 4, 6, misalnya tipe yang nomor 1 atau nomor 2. Tapi itu kan kondisi ideal, kondisi pada saat kita mendesain. Tapi di kemudian hari misalnya terjadi banjir apa, nah aliran itu bisa saja berubah gitu loh, tidak sesuai desain kita. Makanya ini saya kasih ada tipe-tipenya. Bisa saja nanti misalnya kita mendesain dengan tipe 1. Terus terjadi permasalahan di saluran di downstream, buntu salurannya terus banjir dan segala macam. Alirannya berubah menjadi tipe yang submerge semua seperti ini. Nah, itu kan force major, beda lagi urusannya. Ini kan pada saat kita mendesain ideal, kita maunya yang seperti apa. Nah, Berarti, di sini, Pak, ya. Mau tanya Pak lagi sekali lagi. Berarti kalau misalkan solusi, misalkan ada force major itu apa pendesainan ulang, Pak? Ya dilihat, kamu merencanakannya dulu sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi atau enggak. Kalau misalnya kita kondisinya pada saat mendesain kondisi ideal, terus terjadi bencana yang memang itu bencana ya, maksudnya bencana terus gorong-gorongmu nanti akhirnya ambrol dan segala macam, ya itu masuknya bencana kan, force major nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gorong-gorongmu itu hancur pada saat kondisi yang harusnya itu dimasukkan, maksudnya pertimbangan terjadi bencana atau kemungkinan terburuk terjadi, tapi di saat kamu mendesain tidak dimasukkan, itu bisa saja gagal desain, disebutnya gagal desain. Kalau gagal desain berarti desainernya yang salah. Jadi kita tidak bisa hitam dan putih di sini, tapi ada ranah yang, kapan saya harus masukkan pertimbangan ini pada saat saya mendesain. Kapan pertimbangan ini bisa diabaikan gitu loh. Kamu harus ngelihat kondisi di lapangannya seperti apa. Saya tidak bisa state, yang lebih bagus itu masukkan pertimbangan semua. Belum tentu. Pertimbangan-pertimbangan kalau risk-nya itu rendah, untuk apa dimasukkan? Pertimbangan yang terburuk, kita punya pertimbangan terburuk, tapi ada level resiko di situ. Misalnya level resikonya rendah, ya enggak perlu kita masukkan. Tapi kalau misalnya risk levelnya tinggi, ya harus kita masukkan supaya kalau terjadi kegagalan struktur, ya kita sudah memasukkan potensi ini dan itu pada saat terjadi di atas desain rencana. Nah itu bisa dikatakan force major nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sudah masukkan, misalnya gini, debit di hulu kemungkinan misalnya kita mendesain gorong-gorong dan ada kemungkinan misalnya terjadi pasang surut di kita pada saat kita mendesain kita tidak mempertimbangkan kondisi air pasang misalnya, ya kan? Kita desain kondisi air surut.
Oke, pada saat surut gorong-gorongmu lancar. Tapi pada saat air pasang ternyata gorong-gorongmu itu jadi submerge. Ketika submerge terus ada ada air naik di bagian hilir, airmu tidak bisa masuk ke dalam gorong-gorongmu. Akhirnya banjir di bagian hulu. Nah, itu berarti kamu yang salah desain gitu. Itu contohnya saja. Tapi kalau kita bicaranya irigasi, ya ini kalau irigasi itu kan kondisinya ideal. Semua salurannya kita planning, bahkan debitnya pun kita atur berapa gitu kan. Karena ini kita bicaranya irigasi. Kalau kita bicaranya drainase, pertimbangan terburuknya, resiko-resiko terburuknya banyak yang kita pertimbangkan. Karena ini irigasi, debitnya sudah terstate atau tertentu, nah itu akan lebih mudah sebenarnya kalau mendesain gorong-gorong untuk irigasi. Hanya saja paling nanti kalau misalnya irigasi, ketambahan, makanya tadi ada dinaikkan juga. Nah di sini kan ada parameter kecepatan aliran, itu kecepatan diambil minimal 1,5 meter kubik per detik untuk saluran irigasi. Itu juga untuk antisipasi misalnya terjadi hujan, debit di saluran sama gorong-gorongmu nambah karena limpasan air hujan. Itu gorong-gorongmu juga tetap masih adequate atau masih cukup untuk mengalirkan debit meskipun ketambahan debit air hujan. Nah, makanya ini kamu kan mendesain saluran irigasi dan saluran pembuang kan di tugas besarmu. Nah, itu parameter untuk kecepatan alirannya juga beda. Nah, kalau untuk saluran pembawa atau yang saluran irigasinya itu gorong-gorongnya pakai 1,5 meter kubik per detik. Sedangkan kalau saluran pembuang itu pakai 3 meter kubik per detik. Itu sudah di state kecepatannya. Kecepatan aliran di gorong-gorong harus segini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kurang lebih gambar gorong-gorongnya. Pada saat kalian merencanakan harus gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada tugas rencanakan gorong-gorong itu adalah akan muncul gambar seperti ini. Gitu. Kalau ini contoh yang misalnya gorong-gorong yang pakai bis beton, ada gambarnya seperti ini, ada sambungan pipanya di sini. Kalau pakai beton yang seperti ini, kalau misalnya aliran 3 tenggelam pakai beton ya gambarnya seperti ini. Nah, ini kalian kan sudah lulus kan mata kuliah MBS, pasti sudah bisa bagaimana membaca gambar ini. Sudah juga ngambil mata kuliah beton, rekayasa struktur ya kan, masa baca gambar gini aja nggak bisa gitu kan. Ini kan gambar yang sederhana sebenarnya daripada gambar-gambar struktur kan. Nah ini juga ini plannya atau tampak atas, jadi potongan dari atasnya denahnya. Nah ada inlet macam-macam. Nah inletnya itu ada yang diperlebar seperti ini, bisa. Ada inlet yang dibentuk patah seperti ini juga bisa, tergantung kamu merencanakan. Tapi efeknya di mana nanti? Bentuk inlet yang terbuka seperti ini, bentuk inlet yang tegak lurus seperti ini, efeknya itu nanti ada di koefisien kontraksi. Yang efeknya itu nanti di perencanaan gorong-gorong panjang untuk kehilangan energi pada saat masuk dan keluar. Pada saat aliran masuk dan keluar, itu nanti efeknya ada di sana. Nah, di sini ada juga saya kasih ukuran-ukuran standar untuk pipa, dimensi diameter pipa. Nah, hanya diameter pipa dan panjang standar saja yang mempunyai harga praktis. Diameter minimum pipa untuk saluran primer. Nah, ini untuk saluran primer diameter minimumnya itu adalah 0,6. Kalau kita mau mendesain gorong-gorong dengan menggunakan pipa bulat. Kalau untuk menggunakan persegi, ya minimumnya tidak ada seperti yang tergantung kita mau desainnya itu saluran terbuka atau aliran terbuka atau aliran tertutup. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sudah ada, ini ada standarnya ini kalau diameter 50, W-nya itu mana? W kita cari. W itu ada di nih, lebar. W-nya itu apa? Lebar kakinya atau lebar pondasinya nih loh. W-nya. Terus ada H itu apa? Cari di sini. H-nya itu yang mana?
H itu adalah, saya lupa, H-nya itu seingat saya itu tingginya ini. Tinggi betonnya ini. H-nya 30. Terus di situ ada T itu adalah tebal pipanya, itu berapa minimal. Terus ada U, ada LS, ada DS, DB, itu nanti silahkan cari di keterangannya di sini. Nah, di sini ada tulangannya juga disediakan. Misalnya kalau kita pakai ini, tulangan A, tulangan B-nya berapa. Bagel sama tulangan utamanya ini maksudnya ya. Di sini ada keterangannya semua, ada DS, DB. Nah, ini. D0 ini diameter untuk di mananya. D itu diameter pipanya. D0 itu adalah diameter sambungan, bolongan sambungan. Terus ada D apa kecil ini saya tidak lihat. D itu adalah total, diameter totalnya dari diameter pipa tempat sambungannya. Nah, itu harus tertentu karena kalau kita bikin ini kan kita nyetak kan. Kita cetak, kita mau ngecor, ya ini harus jelas pada saat disambung pipa yang ujungnya sini bisa masuk ke dalam sini. Kira-kira itu ya. Nah, di sini untuk ukuran penutup minimum. Nah, penutup di atas gorong-gorong pipa di bawah jalan untuk menahan berat kendaraan harus paling tidak sama dengan diameternya atau minimum 60 cm. Jadi urukan tanah di atas pipanya itu minimal tingginya tadi 60 cm. Kalau misalnya ya tadi ini ada gorong-gorong seperti ini. Nah, kan ini ada urukan tanahnya. Nah, urukan tanahnya itu minimal 60 cm. Supaya apa? Ngamankan pipanya. Nah, gorong-gorong pembuang yang dipasang di bawah saluran irigasi memakai penyambung kedap air, yaitu ring penyekat karet. Nah, ini kalau kita pakai sambungan, yang ini bis betonnya ini dikasih seal biasanya. Sealnya itu seal karet. Antar pipanya ini dikasih seal supaya tidak terjadi rembesan. Itu dia harus dikasih. Terus seandainya sekat penyambung tidak ada, maka semua gorong-gorong yang di bawah saluran harus disambung dengan beton tumbuk atau pasangan. Kalian sudah tahu ya kalau beton tumbuk itu ya ini yang sambungannya ini dicor lah istilahnya gitu. Beton tumbuk itu yang sambungannya ini dikasih semen. Kalau nggak ada karet ya ini dikasih semen supaya tidak terjadi rembesan. Nah, ini kalau gorong-gorongnya seperti ini ada standarnya lah ya. Itu kakinya itu antara 30 sampai 40 cm, terus tebal bawahnya itu antara 30 sampai 40 cm. Nah, kalau lebarnya ini bisa diambil misalnya atasnya ini 20 cm, bawahnya ini 40 gitu. Enggak masalah. Tapi di sini ada tebal minimumnya saja. Lalu kenapa di sini harus ada kakinya kalau pasangan batu kali? Ya di sini karena supaya ini tidak geser gitu. Kalau pakai beton ya itu harus dikasih lantai kerja seperti di sini. Supaya apa? Kondisinya flat. Kalau ini supaya geser karena kalau pasangan batu kali itu dia kalahnya sama geser. Ketika tanahnya bergerak pasti konstruksinya akan retak. Nah, ketika retak itu bisa nanti ada bocor-bocor alirannya. Nah, itu yang bahaya misalnya. Nah, ini kalau kita mau pakai precast, nah ini yang tersedia di pasaran ya tergantung ini ya, ini tidak harus seperti ini ya ukurannya, tergantung pabriknya. Kalian belinya di mana? Misalnya kamu kalau di Balikpapan kan punya ada BRM atau Fortuna. Nah, itu mereka biasanya punya ukuran sendiri-sendiri. Tergantung kamu pesannya di mana. Kecuali kamu pesannya spesial atau special request, ukurannya harus segini-segini dan itu nggak ada di brosur seperti ini. Nah, itu biasanya bisa dicetakkan, cuma harganya akan lebih mahal daripada yang sudah ready seperti ini ukurannya. Karena kalau dia nggak ready, ukurannya nggak ready, dia harus bikin cetakan baru dulu, baru bisa produksi. Kalau sudah ada seperti ini, mereka sudah punya cetakannya, mereka tinggal produksi saja, makanya harganya lebih murah. Kira-kira seperti itu ya.
Sini ada perhitungan gorong-gorong. Di sini ada untuk aliran terbuka dan aliran tertutup. Nah, untuk gorong-gorong yang aliran terbuka, persamaannya itu sama seperti kalian menghitung penampang saluran. Rumus dan caranya plek sama. Hanya apa? Kalau kita di drainase, kadang kita pakai Manning, koefisien kekasarannya, tapi kalau di sini kita pakai punyanya Strickler, koefisien kekasarannya. Nah, itu ya sudah dihitung sama seperti mendesain saluran, Q sama dengan A kali V, berarti kita cari A-nya. Nah, A-nya itu kita mau pakai apa? Mau pakai persegi kah? Mau pakai persegi panjang kah? Atau mau pakai lingkaran kah? Terserah. Atau mau pakai misalnya si Yogi, saya mau challenging diri saya sendiri, Pak. Saya mau pakai misalnya bentuknya yang elips gitu. Ya terserah, enggak apa-apa. Rumusnya tapi tetap standar seperti mendesain saluran. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, kalau untuk yang saluran terbuka, karena saya anggap kalian sudah bisa mendesain saluran semua. Karena kemarin kan di drainase sudah, terus di pertemuan kedua dan pertemuan pertama dan kedua kan juga sudah mendesain saluran kan. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut lah ini. Nah, untuk yang aliran tertutup, ini ada yang untuk L kurang dari 20 meter, ada yang L lebih dari 20 meter. Kenapa dibedakan? Karena ketika L-nya itu lebih dari 20 meter, di situ ada faktor friction. Ada faktor gesekan yang akan berpengaruh sangat besar terhadap kehilangan energi. Nah, kehilangan energi itu menyebabkan apa? Kehilangan energi itu menyebabkan perubahan muka air yang cukup signifikan di bagian downstream dari gorong-gorongmu. Jadi nanti ada delta H yang kita hitung. Nah, delta H-nya kalau frictionnya besar, delta H-nya akan besar juga. Kira-kira seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, perumusannya itu di situ ada Q sama dengan mu A dikalikan dengan akar 2GZ. Di mana Z itu adalah kehilangan tinggi energi yang harus dihitung. Berdasarkan perumusan V kuadrat per 2G dikali dengan 1 ditambah dengan alfa, di mana alfa itu nilainya antara 0,8 sampai 0,83. Silahkan kalian asumsikan saja pakai 0,8, 0,83, atau 0,82, terserah. Karena rumus praktis saja. Sebenarnya U-nya itu harus dihitung, tapi di sini tidak usah silahkan pakai range-nya itu antara 0,8 sampai 0,83. Terus ada di situ ditambah dengan BL. BL itu nanti ngitung B-nya ada di slide berikutnya, nanti B-nya itu dihitung nilai B-nya, dikalikan dengan L, S, 4, dibagikan 4 dikalikan dengan A. Nah, biasanya dipermudah, dipermudah itu S per 4A-nya itu diganti atau disama dengankan dengan 1 per D. D itu apa? Diameter. Nah, D-nya berapa? Nanti diambil, kalian merencanakan dengan diameter berapa, ya kan? Nanti di situ, jadi nanti perumusannya itu Z-nya itu adalah V kuadrat per 2G dikalikan dengan 1 ditambah dengan alfa dikalikan dengan B dikalikan dengan L per D. Jadi langsung L per D. Tidak perlu lagi LS per 4A, tapi langsung dikali B dikalikan dengan L per D. Gitu. Nah, tinggal kita ngitung B-nya. B-nya itu dihitung dengan menggunakan perumusan ini. Nah, ini ada pipa bulat, ada pipa bersudut. Kalau yang pipa bulat itu ya sama pipa bulat biasa, tapi kalau untuk pipa bersudut itu biasanya dia pakai yang begini nih, bentuknya. Nah, pipanya seperti ini. Nah, itu kita pakai pipa yang bersudut. Tapi kalau yang atas ini pipa bulat ya biasa, pipa bulat bunder biasa gitu. Nah, nanti di sini kita hitung. Kalau kita pakai pipa bulat ya silahkan dipakai perumusan ini 1,5 dikalikan 0,01989 dikalikan 0,000578 dibagikan dengan D, di mana D itu adalah diameter.
Nah, di sini ada tabel praktisnya untuk nilai pipa bulat. Nah, tinggal kalian misalnya, oh saya pakai diameter pipanya 40. Oh, nilai B saya ternyata 0,381. Atau kalian boleh misalnya mau capek ngitung yang ini misalnya. Di soal saya tidak meminta kalian menghitung ini. Kalian boleh pakai tabel ini, kalian terpolasi aja. Misalnya D-nya itu 35. Oh, berarti kan nilai B-nya antara D yang 30 sama yang 40. Tengah-tengahnya ini berapa? Ya sudah pakai itu aja. Jadi nggak perlu, kalau saya nggak minta, tidak perlu dihitung sampai sedetil ini. Kecuali saya minta untuk dihitung, ya silahkan dihitung. Tapi kalau nggak saya minta, silahkan gunakan tabel ini, nggak apa-apa. Sama aja. Atau misalnya diameternya itu lebih dari yang ada di tabel atau kurang dari ada yang di tabel sini. Itu silahkan dihitung. Sampai sini paham ya? Halo? Oke. Nanti untuk contoh soal ya mungkin nanti saya kasih di minggu depan lah ya. Saya belum sempat bikin untuk contoh soalnya. Nah, di sini ada lagi untuk gorong-gorong lain tertutup. Di sini ada harga mu. Tadi kan ingat di depan itu ada Q mu A2 akar 2 GZ. Nilai mu-nya ini kita perhatikan di sini. Di sini saya kasih catatan sudah. Untuk sisi dan ambang bagian sudut mulut gorong-gorong, apakah bentuknya siku atau dibulatkan? Bukan dibulatkan, sebenarnya dismoothkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kenapa saya kasih gambar ini supaya mudah saya ngasih contohnya. Contoh, tinggi dasar saluran, tinggi dasar di bangunan sama dengan tinggi saluran. Ini ada kriterianya. Ada tinggi dasar bangunan lebih tinggi dari dasar bangunan. Nah, tinggi dasar saluran sama dengan tinggi dasar bangunan. Kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Kalau yang gambar ini masuk yang mana? Masuk yang tinggi dasar sama dengan tinggi saluran atau tinggi dasar lebih rendah dari tinggi bangunan? Sorry, ini bukan bangunan ya, ini saluran ini maksudnya. Sorry. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ini. Kalau yang gambar di sebelah kanan, ini masuk kategori yang ini. Yang di tabel yang di sebelah kanan. Yang ini ya. Karena apa? Tinggi dasar bangunan lebih tinggi dari tinggi saluran atau elevasinya. Elevasi bangunan lantainya ini kan lebih tinggi daripada yang di saluran sini. Nah, dia masuk kategori yang sebelah kanan. Terus lihat ambang. Di sini ada ambang, ada sisi, ada nilai mu. Ambangnya, nah ambang itu mulutnya ini. Ambangnya itu yang bawah, terus sisinya itu yang berdiri. Ya. Sisinya itu yang berdiri. Kalau misalnya apa? Karena kenapa di sini ada sisi, yang di sini ada sisi dan ambang? Karena ada perbedaan ini. Ini namanya ambang. Kalau ambangnya segi 4, sisinya segi 4. Segi 4 ini maksudnya apa? Ininya 90 derajat. Jadi ujung beton yang ini kalau saya gambarkan di sini itu begini. Nah, ini anggaplah tegak lurus ya ini ya. Nah, ini itu masuk yang segi 4. Tapi kalau misalnya ujung ambangnya ini disemutkan, saya dilengkungkan begini. Nah, ini kan melengkung dia. Itu pakai yang bulat. Sama, sisinya ini, sisi sebelah sininya ini itu disemutkan atau dipatah seperti ini, dibengkokkan, ditegak lurus seperti ini atau disemutkan, dilengkungkan seperti ini. Itu kalian yang merencanakan. Kalau dilengkungkan semua pakai yang bulat-bulat berarti nilai mu-nya itu adalah 0,85. Tapi kalau ambangnya saja yang bulat,
sisinya segi 4, pakai yang 0,76. Paham ya sampai sini ya? Halo? Halo? Oke, saya anggap paham ya. Nah, di sini untuk gorong-gorong yang aliran tertutup, itu ada Z, yang kita hitung adalah Z-nya. Z-nya itu, kalau tadi kan rumus Z-nya itu adalah V kuadrat per 2G 1 tambah alfa bla 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 tadi kan. Kalau L-nya itu lebih dari 20 meter, nilai Z-nya itu nggak bisa pakai perumusan yang tadi, tapi kita hitung one by one. Jadi delta H pada saat masuk, delta H karena gesekan di dalam gorong-gorong, dan delta H di saat keluar. Jadi delta H-nya kita hitung, kita tambahkan itu adalah nilai Z, total dari delta H atau total dari kehilangan energi yang terjadi pada saat masuk, di dalam gorong-gorong dan pada saat keluar. Nah, delta H masuk ini silahkan dilihat sendiri. Delta H masuk ada epsilon di situ. Ini bukan epsilon, sorry. Ini psi. Bacanya psi ya. PSY, psi. Terus dikalikan V gorong-gorong. Nah, cukup perhatikan di sini. Itu ada VGR dan V saluran A. V saluran A itu saya kasih mungkin di buku lain notasinya akan beda, tapi rumusnya mungkin sama. Rumusnya sama, tapi notasinya mungkin beda. Di sini saya rubah notasinya supaya kalian lebih mudah. Kalau di buku-buku lain itu hanya V dikurang V. Nah, V-nya V siapa? Enggak. Mungkin kalau yang baru baca bingung. Di sini saya ganti, ada V gorong-gorong dikurangin V saluran A. Oke, biar lebih mudah saya ganti saja ini. Kalau A kan bingung. Kita ganti saja. Sorry. Kita ganti saja ininya ya. Mana tadi? Nah ini. Di sini V saluran, V sal upstream. Nah, ini saya ganti. Nah, visal B-nya ini juga saya ganti down. Ini kita ganti di sini down. Nah, oke. Ini lebih mudah. Nah, di sini ada C masuk dikalikan dengan V kecepatan aliran di dalam gorong-gorong dikurangin kecepatan aliran di saluran upstream atau sebelum gorong-gorong. Dikalikan dibagi dengan 2 dikalikan gravitasi. Itu pada saat masuk. Nilai C-nya itu bisa dilihat di tabel di bawah. Ada di bawah ini ada tabelnya. Gambarnya itu saya enggak tahu, saya lupa ngasih nama gambarnya apakah 9.2. Nah, 9.3 ini. Saya salah. Nah, di sini lihat ujungnya pakai yang mana kalian? Perhatikan ujung bentuk ininya. Nah, pilihlah yang ada tulisannya dianjurkan saja. Jadi ini kan ada ini, ada ini, ada ini, ada dianjurkan, dianjurkan. Nah, pilih saja yang dianjurkan. Nah, nilainya itu ada C masuk, ada C keluar. Contoh saja yang ini, misalnya C masuknya kita ambil yang nomor 2, 0,5. C keluarnya 0,1. Nggak masalah ya, tinggal dimasukkan aja di sini. Nah, ini yang friksi juga sama. Yang friksi ini ada koefisien, ada di sini nilai C itu K dikalikan dengan R pangkat 1/6, di mana K adalah koefisien Strickler. Nah, K sama dengan 1 dibagikan L untuk pipa beton.
nilai K-nya. Berarti tinggal nanti 70 dikalikan dengan apa? R adalah jari-jari hidrolis. K-nya itu diambil 70 untuk pipa beton. Nah, berarti 70 dikalikan dengan diametermu dipangkatkan 1/6. Itu nilai CF atau coefficient friction. Sorry. Ini ada F-nya. Nah. Gini ya. CF V kuadrat per 2G atau sama dengan, oh sorry. Ini bukan C. Ini benar C. Sama aja CF. Ini koefisien friksi juga. Nah, sama dengan ini dikalikan tadi kan diambil nilai R-nya ini dimasukkan pakai yang V gorong-gorong kuadrat dikalikan dengan L panjang gorong-gorongnya atau panjang pipanya. Panjang pipanya panjang total ya dari ujung mulutnya sampai ujung mulut keluarnya. Panjang gorong-gorongnya. Terus dibagi dengan nilai C tadi bisa dihitung, dikalikan dengan R atau jari-jari hidrolis. Itu didapat nilai delta H. Nah, nanti di total dapat nilai Z. Z-nya itu berapa? Itu yang kita perlukan pada saat mendesain gorong-gorong. Karena apa? Kalau kita merencanakan irigasi, yang kita butuhkan itu adalah elevasi muka air. Nanti elevasi muka air itu akan kita hitung dari ujung sawah terakhir, kita hitung one by one, delta H-nya berubahnya berapa sampai ke bendung. Nah, di situ ketika sampai di bendung, itulah elevasi minimum muka air yang harus kamu sediakan supaya bisa mengairi sawahmu. Oke ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan untuk perhitungan gorong-gorongnya, termasuk perhitungan dimensi tebal gorong-gorongnya, dan kita lanjutkan ke sipon sama ke talang. Kalau talang lebih mudah, sederhana hitungannya. Yang agak panjang dikit itu kalau yang sipon. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Kamis. Dan ini sudah jam 12. Kita bisa cukupkan perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk absen, sudah absen semua ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Kalau sudah, kita bisa cukupkan ya. Mana ini? Stop share screen.